Selamat tahun baru 2025. Tidak berasa kita sudah berganti tahun lagi. Dan biasanya di awal tahun itu banyak sekali orang yang membuat resolusi tahunan. Yang seringkali terjadi adalah Eee, resolusi yang dibuat di tahun ini itu merupakan hal-hal yang belum dicapai di tahun sebelumnya, yang diwacanakan di tahun sebelumnya lagi, yang direncanakan di tahun sebelumnya lagi. Jadi bertahun-tahun hanya berbicara soal rencana, wacana, tanpa pernah terlaksana. Nah, teman-teman, apa kira-kira yang membuat resolusi tahunan ini menjadi gagal terlaksana? Kita akan membahasnya. Untuk itu, jangan lupa menyaksikan video ini sampai selesai. Oke, terkait dengan resolusi tahun baru. Tadi saya sudah mengatakan ya bahwa begitu banyak orang yang membuat resolusinya itu berulang-ulang. Jadi hanya seperti tradisi saja, begitu ya, tanpa pernah terwujud resolusi tersebut. Bukan berarti resolusinya tidak bagus, karena ada banyak sekali orang-orang yang ketika memberikan resolusinya itu atau catatan resolusinya, wah itu sangat bagus sekali gitu, sangat apa namanya ya, mengubah kehidupannya. Nah, tetapi yang terjadi adalah mereka seringkali gagal dalam mewujudkan resolusi itu. Ya tentunya pasti ada penyebabnya ya, karena segala sesuatu kan pasti ada sebabnya. Orang itu bisa menjadi berhasil, pasti ada sebabnya mengapa dia berhasil, lalu juga menjadi gagal, ya ada sebabnya juga. Termasuk juga dengan resolusi tahunan, atau kita biasanya menyebutnya sebagai resolusi tahun baru. Nah, apa saja sih sebetulnya yang menjadi penyebab kegagalan dari resolusi ini? Yang pertama, teman-teman begini. Nah, seringkali pada saat kita membuat resolusi atau membuat sebuah perencanaan, katakanlah begitu ya, target yang ingin dicapai itu tidak realistis. Atau bisa dikatakan target yang ingin dicapai itu terlalu besar, begitu. Bukan tidak boleh, bermimpi besar itu bukan tidak boleh. Sangat baik sekali bermimpi besar. Karena banyak sekali hal-hal baik di dunia ini yang pada akhirnya terjadi karena impian besar dari seseorang. Contoh sederhana misalnya, kalau teman-teman memperhatikan ya, kenapa sih sekarang kita bisa menikmati, cahaya bahkan di malam hari sehingga kita tidak perlu berada dalam kegelapan. Ini kan juga lahir dari sebuah impian besar yang pada akhirnya terciptalah bola lampu, terciptalah listrik gitu ya, dan banyak sekali teknologi juga sama gitu ya dari impian. Teman-teman pernah tidak mulai, berpikir gitu ya, bahwa apa sih yang berada di dalam sebuah, apa ya, berada dalam pikiran dari seorang yang menciptakan mikrofon ini misalnya. Itu kan pasti karena ada sebuah impian. Atau, internet misalnya, kenapa ya ada orang yang, terpikir untuk menciptakan sebuah jaringan di mana kita bisa terkoneksi dengan lebih mudah lagi gitu. Itu kan dari impian, seseorang yang kemudian, dibarengi dengan laku guna sehingga terciptalah sesuatu seperti itu. Nah, artinya ada sesuatu nih yang terjadi pada saat impian kita terlalu besar gitu. Nah, terkadang ini yang menjadi sebuah hambatan. Sekali lagi bukan berarti kita tidak boleh punya impian, bukan berarti kita tidak boleh punya mimpi. Bermimpi itu sangat baik. Nah, tetapi terkadang pada saat kita menjadikan mimpi kita itu sebagai sebuah target, tanpa kita sadari impian itu terlalu besar untuk diwujudkan saat ini. Bukan berarti tidak bisa, tapi untuk saat ini kemampuan kita itu belum sampai di situ gitu. Jadi, pada saat mengejarnya atau pada saat kita berlaku guna untuk mendapatkan impian itu menjadi sesuatu hal yang sangat berat. Sesuatu hal yang bahkan tidak jarang menjadi beban untuk kita, begitu ya. Nah, contoh sederhana misalnya begini, ada beberapa orang yang bersedialah untuk sharing tentang resolusi tahun barunya, gitu ya. Nah, salah satunya mengatakan bahwa dia ingin, di tahun ini memiliki rumah yang ya harganya di atas 2 miliar gitu. Nah, tetapi kondisinya saat ini
Ya tidak dibutuhkan seorang rocket scientist untuk mengetahui bahwa impian itu menjadi terlalu besar untuk diwujudkan saat ini. Karena, ya katakanlah misalnya orang ini masih kos, atau, pekerjaannya juga belum tetap, begitu, tapi punya impian yang seperti itu. Salah? Tidak. Nah, tetapi apabila ini dijadikan sebagai resolusi yang ingin dicapai di tahun ini, maka harus jujur pada diri sendiri bahwa ini realistis nggak untuk diwujudkan di tahun ini. Saya tidak mengatakan bahwa orang ini pasti tidak bisa mewujudkan, tidak juga gitu, karena kita tidak pernah tahu dalam kehidupan seseorang. Siapa tahu di esok hari orang ini kemudian menciptakan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis, lalu kemudian, menjadi viral, menjadi banyak yang, berminat, lalu kemudian dia mendapatkan keuntungan yang besar dari situ, sehingga pada akhirnya, tercapai. Bisa bisa saja seperti itu. Nah, akan tetapi dalam kita melangkahkan kaki untuk berlaku guna, untuk berupaya dalam mencapai, sebuah target, katakanlah seperti itu juga harus realistis, begitu ya. Nah, ada juga yang bergeraknya di bidang penjualan, lalu kemudian mengatakan bahwa, oke, resolusi di tahun ini dia ingin, eee, dalam 1 bulan itu melakukan, 100 penjualan, misalnya begitu. Nah, tetapi di kondisi saat ininya, ya orang tersebut itu masih malu kalau ketemu sama orang. Nah, sehingga target ini kan menjadi tidak realistis untuk dia capai, begitu ya. Nah, ada baiknya apabila kita membuat sebuah resolusi, kita lihat dulu, ada impian besarnya. Oke, ada target besarnya. Tapi kita harus bisa memecah. Jadi dari sebuah impian yang besar, dari target yang besar itu, kita pecah lagi menjadi unit-unit yang lebih kecil, menjadi unit-unit yang lebih realistis, begitu ya. Katakanlah misalnya, sales ini gitu, ketika dia mengatakan bahwa saya ingin memiliki penjualan, eee, 1 bulan itu 100, unit misalnya begitu. Bukan tidak bisa, tapi pada saat dia melihat kondisinya sekarang, maka target yang ideal, target yang realistis untuk dia adalah, tuh dia bisa, belajar untuk memperbaiki caranya berkomunikasi. Lalu yang kedua, dia bisa belajar bagaimana caranya meningkatkan kepercayaan dirinya. Lalu yang ketiga, dia mulai belajar untuk bagaimana memantaskan dirinya, itu dulu. Karena ini yang lebih realistis dibandingkan langsung memasang target yang jangan-jangan dia sendiri juga belum tahu nih, bagaimana caranya saya bisa mencapai target itu. Ini yang dimaksud dengan, membuat sebuah target yang tidak realistis. Lalu yang kedua, tadi juga sudah sempat saya, sebutkan sedikit gitu ya. Selain target yang tidak realistis, seringkali pada saat seseorang membuat resolusi tahunannya, itu tidak disertai dengan rencana yang konkret. Artinya begini, sekarang ini banyak orang yang mengatakan, "Ah, yang penting mah mulai dulu lah," gitu. Ya ini bagus daripada tidak mulai sama sekali gitu ya. Karena banyak orang yang wah hanya berkata, merencanakan, tetapi ya aksinya sama sekali tidak ada. Ya lebih baik kalau aksinya ada. Lebih baik kalau kita mulai aja dulu begitu ya. Ini tapi saya bukan di endorse e-commerce ya, karena ada e-commerce yang tagline-nya seperti itu, mulai saja dulu. Nah, tapi begini, pada saat kita memulai tetapi kita tidak punya rencana yang konkret, kita tidak punya, step by step untuk melakukan, bagaimana caranya kita mencapai target itu, maka kita akan sulit. Mengapa? Karena, pada akhirnya kita akan terjebak dalam satu situasi di mana segala cara akan dilakukan, yang penting itu tercapai. Nah, artinya apa? Kalaupun misalnya segala cara yang kita lakukan agar apa ya, agar niatan atau tujuan kita itu tercapai, katakanlah tercapai benar, maka ini akan sulit untuk diduplikasi. Atau jangankan diduplikasi, ini pun bisa jadi ya, sulit untuk dilakukan kembali. Yuk, berapa banyak orang yang, eee, bisa melakukan sesuatu, tapi ketika diminta mengulanginya, dia udah bingung, dia udah nggak bisa untuk melakukan itu. Kenapa? Ya karena itu sifatnya untung-untungan, jadi kayak judi gitu teman-teman. Sifatnya ya hanya, ya untung-untungan aja gitu ya, untung dapet gitu ya. Jadi kayak apa, gunslinger lah gitu yang menembak ke segala arah. Terus dia mengatakan bahwa, "Tuh tembakan saya satu tepat sasaran," gitu. Padahal
20 tembakan lainnya itu meleset begitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi pada saat kita membuat sebuah perencanaan, selain, rencana atau resolusi itu harus realistis, nah kita juga perlu untuk membuat, perencanaan yang matang, step by step-nya. Dimulai dari apa? Oke, resolusi tahun baru itu kan berarti sesuatu yang ingin kita capai di tahun ini. Nah, tetapi begini, kita sudah taruh belum targetnya, ini saya mau capai di kapan? Apakah saya mau capainya itu nanti di bulan Desember, ataukah di pertengahan tahun, atau kapan? Nah, seringkali orang membuat resolusi tahun baru, tapi targetnya aja dia nggak tahu nih, saya inginnya ini kapan, ini, tercapainya, kapan ini terwujudnya. Nah, seringkali mereka nggak tahu itu. Nah, pada saat kita tidak tahu bahwa target ini harus tercapainya kapan, maka akan sulit untuk kita membuat perencanaan. Karena kan gini ya, pada saat kita apa namanya, menerapkan satu target, katakanlah misalnya, eee, oke saya ingin belajar tentang satu hal, targetnya saya harus menguasai itu di bulan 6 misalnya begitu. Kan saya bisa tarik mundur ke sekarang, berarti setiap bulan saya harus belajar apa nih? Setiap bulan saya harus belajar berapa banyak. Nah, bisa ditarik lagi per minggunya, bisa ditarik lagi per harinya. Per harinya berarti saya harus belajar itu berapa jam dan lain sebagainya. Ini yang dimaksud dengan sebuah perencanaan. Nah, belum lagi apalagi, eee, jika yang menjadi resolusi itu adalah katakanlah bisnis, artinya ini melibatkan uang. Nah, maka perencanaan itu kan juga perlu, eee, apa namanya, dipikirkan, satu permodalannya itu dari mana, lalu yang kedua escape plan-nya itu gimana? Jadi apabila rencana A ini tidak berhasil, maka rencana B-nya apa? Supaya si bisnisnya masih berjalan. Karena seringkali yang terjadi gini ya, orang mau bikin bisnis, lalu kemudian, ya sudahlah yang penting mulai dulu, tidak ada perencanaan. Ya terkadang kan begini teman-teman ya, pada saat kita membuat sebuah usaha, terkadang waktu kita jalankan, yang terjadi itu tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Seringkali begitu. Ya, kalau misalnya yang terjadi selalu sesuai dengan apa yang direncanakan, saya rasa tidak akan ada orang yang susah ya, gitu. Semua orang akan menjadi kaya raya. Pun juga saya pribadi pada saat, saya memulai, layanan hipnoterapi ini, ada beberapa bulan yang sangat sulit untuk mendapatkan klien, gitu. Nah, itu yang kadang-kadang terjadi, maka kita perlu escape plan-nya apa, kita perlu rencana rencana, apa namanya ya, rencana cadangannya itu apa. Jadi pada saat, oke rencana A kita itu yang kita rencanakan nggak sesuai nih dengan apa yang kita pikirkan di awal. Nah, maka backup-nya apa? Sehingga tidak terjadi seperti yang sering kita lihat gitu ya, di mana kalau kadang-kadang saya lihat di sosial media, wah ada rumah makan ini, waktu saya samperin, oh ternyata udah tutup rumah makannya karena ternyata sepi dan lain sebagainya gitu. Nah, ini karena si pemilik bisnis itu tidak memiliki rencana cadangan. Jadi pada saat rencana awalnya gagal, ya sudah memilih untuk ya bisnisnya ditutup saja, begitu. Nah, ini juga terjadi dengan resolusi tahunan, dengan resolusi tahun baru. Pada saat kita membuat rencana, tapi kita tidak jelas rencananya, kita nggak punya step by step-nya, dan kemudian tidak punya rencana cadangannya, maka yang terjadi ya sudah, yang direncanakan itu hanya berhenti di sekedar wacana saja, tidak pernah terlaksana. Lalu yang ketiga adalah hilangnya motivasi. Nah, ini juga sering. Jadi, kalau orang tua dulu ya, bilangnya itu hangat-hangat tai ayam, begitu. Jadi, di awal menggebu-gebu, di awal, "Wah, kita bikin ini kita bikin ini kita bikin ini." Wah, di tengah jalan mulai melempem. Kenapa bisa begitu? Berbicara soal motivasi, maka kita berbicara soal energi. Berbicara soal energi, maka kita tidak bisa menyampingkan tentang vibrasi yang kita pancarkan. Tapi katakanlah, ya itu vibrasi dari energi kita sendiri. Nah, mengapa ada orang yang kemudian bisa mengalami demotivasi atau motivasi yang menurun di tengah jalan pada saat ingin, mengeksekusi, resolusinya sendiri? Seringkali yang terjadi begini, ini seperti sebuah baterai yang bocor. Nah, teman-teman mungkin yang, eee, menggunakan handphone ya, hampir semua orang sekarang kan menggunakan handphone. Nah, tapi kembali lagi pada saat handphone itu mulai berkembang, di mana baterainya belum secanggih sekarang, itu banyak handphone yang mengalami kebocoran. Ya mungkin sekarang juga sama ya untuk teman-teman yang menggunakan,
handphone-handphone jenis tertentu itu kita bisa cek kesehatan baterainya gitu ya. Nah, ada yang waktu kita beli itu harusnya 100%, lalu kemudian seiring dengan perjalanan dia akan turun 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 terus begitu ya. Sampai akhirnya kita mengalami di mana kita charge handphone-nya semalaman, baru dipakai 1 jam baterainya udah habis, begitu. Nah, kita juga sama, energi di dalam diri kita itu juga bisa mengalami kebocoran. Nah, pada saat kita mengalami kebocoran energi ini, ya maka terjadilah demotivasi, terjadilah hilangnya motivasi. Mengapa? Karena energi yang kita punya tidak cukup untuk mengangkat motivasi kita. Energi yang kita punya itu tidak cukup untuk mewujudkan keinginan-keinginan kita. Diakibatkan kenapa? Karena energi kita bocor. Nah, apa saja yang bisa menyebabkan kebocoran energi? Satunya adalah, satu di antaranya adalah, pikiran-pikiran yang negatif. Jadi, skeptis itu bukan jelek ya, tetapi, skeptis pada diri sendiri gitu ya, tidak percaya pada diri sendiri, meragukan diri sendiri, luka batin begitu ya, rasa dendam, iri hati, lalu kemudian ya orang bisa mengatakan trauma masa lalu itu bisa dibilang luka batin juga begitu. Lalu kemudian, apa namanya tuh, cemburu, pokoknya perasaan-perasaan yang membuat hidup kita itu menjadi tidak nyaman. Nah, ini bisa membuat kebocoran energi kita. Sehingga si energinya seperti tadi sudah saya katakan, tidak memiliki cukup daya untuk mengangkat motivasi kita. Ya anggap saja motivasi kita itu seperti aplikasi di handphone yang baterainya bocor. Jadi pada saat kita mau menggunakan aplikasinya, baterainya sudah lowbat, baterainya sudah habis. Lalu kita harus charge lagi, lama semalaman, sudah habis lagi gitu ya. Nah, enaknya kalau handphone kita bisa ganti baterai. Nah, kalau kita bagaimana? Nah, sebetulnya kita bukan tidak bisa mengganti baterai, kita bisa ganti baterai dengan cara apa? Dengan cara menyembuhkan diri sendiri. Dengan cara menerima diri sendiri, menerima kekurangannya, menerima segala kelebihannya, lalu kemudian juga, menerima batasan-batasan diri kita gitu ya. Ya memang banyak orang yang mengatakan bahwa manusia itu dilahirkan tidak berbatas, manusia bisa mencapai apapun yang dia inginkan. Mungkin ada benarnya kalimat itu. Nah, tetapi kita juga tidak bisa pungkiri ya bahwa kita punya keterbatasan, begitu. Nah, dengan kita menerima bahwa kita punya keterbatasan, justru kita bisa memberikan potensi terbaik dan energi yang terbaik sehingga motivasinya tetap terjaga. Nah, pada saat motivasinya tetap terjaga dan juga ditopang oleh, target yang realistis, lalu kemudian juga, memiliki perencanaan yang memadai, maka resolusi itu bisa tercapai. Faktor keempat yang membuat gagalnya resolusi tahunan adalah tidak adanya faktor pendukung yang memadai ya. Jadi, maksudnya apa? Maksudnya begini, tidak adanya dukungan dari keluarga, dari teman, dari komunitas, atau dari orang-orang di sekitar kita, gitu. Artinya, kita tidak berada di satu lingkungan yang memadai untuk kita, melaksanakan resolusi itu, begitu teman-teman. Nah, yang bahayanya adalah terkadang, eee, tidak adanya dukungan ini bukan dalam, cara yang lugas. Jadi kalau lugas biasanya kita bisa adu argumen nih gitu, kita bisa menjelaskan gitu ya bahwa, "Ini loh tujuan saya bikin ini begini begini begini," sehingga nantinya, pihak yang meragukan atau pihak yang tidak memberikan dukungan itu menjadi ngerti bahwa, "Oh kenapa orang ini mau melakukan ini? Kenapa orang ini membuat resolusi atau perencanaan seperti ini?" Nah pada saat mengerti, biasanya pihak-pihak tersebut akan mulai mendukung. Nah, tetapi seringkali hambatan itu justru terjadi dengan cara yang terkesan positif. Misal, "Udahlah kamu jangan terlalu mengejar dunia, udahlah kamu jangan terlalu capek dalam mengejar target, ya sudah hari ini sudah cukup, lanjutkan lagi besok." Begitu ya. Itu sangat positif sekali terdengarnya. Nah, tetapi selain, eee, nilai-nilai positif yang ada di baliknya, ya memang mungkin betul ya, kalau kita tidak terlalu mengejar apakah itu uang, apakah itu pendidikan, apakah itu jabatan, apakah itu peringkat, apakah itu kedudukan di masyarakat, apakah itu, ketenaran dan lain sebagainya, maka kita akan mengurangi resiko terkena stres. Jadi itu ada bagusnya. Nah, tetapi jeleknya adalah kita jadi menganggap bahwa,
target yang ingin dicapai itu ya memang tidak penting gitu. Memang nggak perlu untuk apa ya, memang tidak perlu untuk diberikan upaya maksimal agar kita bisa mencapai target tersebut. Jadi jangan heran jika pada akhirnya resolusi itu hanya sekedar menjadi wacana saja, gitu ya. Maka pastikan pada saat teman-teman membuat resolusi tahunannya, libatkan juga orang-orang sekitarnya. Ceritakan pada mereka dan ceritakan juga tentang konsekuensi dari pelaksana dari rencana itu gitu. Jadi misalnya, oke konsekuensinya aku harus kerjanya begini, atau mungkin aku harus kerja di luar kota, atau aku mungkin membutuhkan apa dan jadi orang-orang tuh tahu gitu pada saat, eee kita sedang melakukan aksi nyata untuk mendapatkan target tersebut. Mereka jadi memahami gitu, mereka menjadi, mengerti dan pada akhirnya, ya mereka akan mendukung usaha yang kita lakukan. Faktor kelima adalah tidak adanya, akuntabilitas. Artinya gini, target yang dibuat itu tidak bisa diukur. Teman-teman, berapa banyak teman-teman kemudian, bertemu dengan seseorang yang bercerita tentang rencananya lalu mengatakan begini, "Resolusi saya di tahun 2025 adalah menjadi orang yang sukses." Bagaimana caranya mengukur kesuksesan? Suksesnya di bidang apa? Kan kita nggak tahu apakah suksesnya itu di bidang pendidikan, apakah suksesnya itu di bidang finansial, apakah suksesnya itu di bidang kesehatan, apa? Kita nggak tahu, ini nggak bisa diukur. Nah, pada saat kita membuat sebuah perencanaan yang tidak bisa diukur, maka kita tidak bisa melakukan evaluasi, padahal evaluasi itu penting. Evaluasi itu perlu untuk kita lakukan agar kita bisa mengukur kinerja, agar kita bisa tahu apa-apa saja yang sudah baik dilakukan dan apa-apa saja yang masih bisa ditingkatkan dan apa-apa saja yang perlu ditinggalkan. Jadi, sangat penting untuk membuat sebuah perencanaan yang terukur, ada parameternya. Apa yang mau dicapai, oke minggu ini saya mau mencapai, katakanlah misalnya begini ya, oh saya ingin, belajar tentang hipnoterapi misalnya, lalu kita membeli buku, selain ikut kelas, kita beli buku. Nah, kan kita perlu pengukuran, kita perlu target, supaya kita tahu, kita sudah on the right track, bukan on the right track ya, tapi kita sudah, pace-nya itu sudah tepat atau belum, begitu. Nah, misalnya kita membuat, target yang lebih kecil lagi, oke dalam 1 minggu saya ingin menyelesaikan 1 bab. Nah ini kan bisa diukur, jadi pada saat 1 minggu bab itu belum selesai, berarti ada yang salah nih, apa nih? Oh mungkin karena ada acara, oh mungkin karena ada, distraksi lain gitu. Nah kita tahu sehingga nanti bisa dievaluasi dan itu bisa dihindari di minggu berikutnya, begitu ya teman-teman ya. Nah sehingga pastikan apabila teman-teman membuat resolusi tahunan, eee, pastikan rencananya bisa terukur, pastikan teman-teman juga sudah membuat parameter-parameter yang lebih kecil yang itu menjadi milestones-nya, menjadi, apa namanya, penanda gitu ya bahwa, "Oke saya sudah sampai di sini." Yang selanjutnya adalah, eee, tentunya ya masih dalam penyebab kegagalan resolusi tahunan, tidak adanya sikap yang fleksibel. Teman-teman begini, kita tentu memahami bahwa di dalam kehidupan kadang ada hal-hal yang tidak bisa kita duga. Ada hal-hal yang di luar rencana yang bisa terjadi, ya seperti bencana alam gitu ya dan lain sebagainya. Nah maka, resolusi tahunan ini bisa menjadi gagal karena pada saat kita sudah melakukan katakanlah tahap-tahap tadi sudah dilakukan, apa namanya, rencananya sudah realistis, punya perencanaan yang matang, bisa diukur, supportnya bagus, begitu. Kita semua sudah kita lakukan, tapi kita melupakan faktor-faktor yang di luar kendali kita. Misalnya apa, seperti COVID-19 kemarin ya, itu kan semua nggak ada yang menduga akan datang dan itu di luar kendali, sama sekali di luar kendali. Dan berapa banyak usaha yang tutup, berapa banyak orang yang hidupnya menjadi susah, tapi berapa banyak juga yang mendapatkan keuntungan dari pandemi itu. Ya, saya tidak berbicara tentang konspirasi ya, tetapi maksudnya keuntungan itu, eee, berapa banyak orang yang kemudian yang tadinya ya sebelum pandemi, siapa sih yang mengenal podcast, siapa sih yang mengenal, apa namanya,
mencari uang itu dari TikTok misalnya gitu ya, kan nggak banyak gitu. Mungkin ada beberapa orang yang sudah memulai duluan, tapi nggak banyak gitu. Setelah pandemi, wah itu banyak. Sebelum pandemi berapa banyak orang yang menggunakan, apa namanya, aplikasi untuk meeting itu ya. Nah, tapi setelah pandemi, bahkan sampai sekarang juga, eee, saya tuh lebih banyak mendapatkan informasi tentang kelas itu, ya kelas online gitu, bukan offline lagi begitu ya. Memang sudah ada pergeseran di situ dan pemilik dari aplikasi tersebut, berapa banyak keuntungan yang dia dapatkan. Nah ini karena dia, bisa fleksibel gitu ya, dia bisa fleksibel, "Oke nih lagi kondisi begini, masyarakat lagi butuhnya apa?" Begitu. Nah dalam, apa namanya, dalam melakukan rencana kita, dalam, mengeksekusi dari, resolusi tahunan kita, kita juga perlu sikap yang fleksibel. Jadi jangan terlalu kaku begitu ya, sehingga tadi ini balik lagi kepada perencanaan, ada rencana cadangan. Rencana cadangan itu kan sebetulnya dalam rangka fleksibilitas kita dalam, menghadapi peristiwa-peristiwa yang tidak terduga. Nah begitu teman-teman ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam perjumpaan kita kali ini. Nah, semoga bisa membantu teman-teman dalam menyusun, resolusi atau target yang ingin, dicapai di tahun 2025 ini. Tentunya saya selalu mendoakan agar teman-teman senantiasa dalam keadaan yang sehat. Tentunya sehat ini bukan hanya sekedar fisik ya, tapi juga sehat dalam hal, finansial, dalam hal emosi, dalam hal hubungan, dan juga tentunya sehat dalam hubungan dengan, Sang Pencipta, seperti itu. Dan pastinya saya juga selalu berharap teman-teman, eee, selalu dalam keadaan yang berkelimpahan dan selalu bahagia di dalam menjalani kehidupan ini. Kita akan jumpa lagi di video yang berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan.